Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas topik tentang pengembangan diri. Dan pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang kepemimpinan. Judul video kita kali ini adalah cara hebat untuk menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, berwibawa, dan disegani. Dr. Ermaya Suradinata dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang, atau lebih baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut leader yang mempunyai tugas untuk melit anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah sebagai berikut. 1. Loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. 2. Educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. 3. Advice. Memberikan saran dan nasihat terhadap permasalahan yang ada. 4. Disiplin. Memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin di organisasi, perusahaan, institusi, lembaga pemerintah, dan sebagainya. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Butuh usaha, dedikasi, integritas tinggi, dan wibawa untuk menjadi seorang pemimpin. Beberapa orang dilahirkan memiliki bakat ditakdirkan sebagai pemimpin, beberapa orang lainnya harus terlebih dahulu melalui pendidikan, tempaan, pengalaman, dan kemauan yang kuat. Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu menjelaskan teori munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. 1. Teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak dilahirkan. Orang tersebut ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. 2. Teori sosial yang merupakan lawan teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, dan tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha persiapan, pendidikan, serta didorong oleh kemauan pribadi yang kuat. 3. Teori ekologis atau sintetis, yang muncul sebagai reaksi dari kedua teori di atas, menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat kepemimpinan. Dan bakat ini dikembangkan melalui pendidikan, usaha dan pengalaman serta sesuai dengan keadaan lingkungan ekologisnya. Seseorang bisa dikatakan menjadi pemimpin apabila mereka memiliki pengikut. Pemimpin sejati adalah mereka yang bisa membuat pengikutnya mengikuti arahannya. Bekal ilmu saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang sejati. Seseorang memerlukan pengalaman serta berbagai tempaan dan pelatihan yang akan membentuk diri seseorang menjadi pemimpin yang disegani semua kalangan. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi ada cara hebat yang bisa diterapkan agar menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, berwibawa, dan disegani bagi pengikutnya. Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani. Materi ini diambil dari beberapa sumber dan literatur. 1. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani mempunyai visi yang menarik. Visi dapat didefinisikan sebagai sekelompok ide yang dapat menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, di mana organisasi akan bergerak dan dibawa menuju ke kondisi tersebut. Visi bukan hanya menunjukkan arah, tetapi juga memberi inspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para penggerak di dalamnya.
Pemimpin harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan, berusaha mewujudkannya serta punya gambaran tentang masa depan dan tidak terjebak pada masa lalu. Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi harus bisa menentukan arah yang jelas bagi bawahannya agar dapat mengoptimalkan kinerja tim sehingga berhasil mencapai tujuan bersama. 2. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani mempunyai karakter yang selalu konsisten. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani selalu mempunyai karakter yang selalu konsisten, artinya pemimpin tersebut memiliki integritas dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam berpegang pada komitmen. Untuk membangun karakter yang konsisten, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. 1. Menetapkan tujuan dan prinsip hidup yang jelas. 2. Membuat rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. 3. Menjaga komitmen dan disiplin dalam menjalankan rencana. 4. Membangun kebiasaan positif dan menghindari kebiasaan negatif. 5. Mempertahankan integritas dan moralitas dalam setiap tindakan. 3. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani tidak terlalu kaku. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani tidak terlalu kaku, artinya pemimpin tersebut tidak terlalu membatasi dirinya dalam berpikir dan bertindak. Untuk tidak terlalu kaku dalam kepemimpinan, seorang pemimpin dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. 1. Menggunakan gaya kepemimpinan yang tidak kaku dan hangat. 2. Membimbing ketimbang mengawasi. 3. Memberikan fleksibilitas dalam bekerja. 4. Mendukung kesempatan belajar atau pengembangan diri. 4. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani akan memberikan pujian di depan umum. Ketika seseorang telah berjuang dan sudah berhasil mencapai target atau mampu bekerja dengan maksimal, tentu saja orang tersebut butuh pengakuan dan penghargaan dari orang lain atas pencapaiannya. Hal ini berlaku juga untuk anggota tim atau anak buah. Karena itu, jangan ragu untuk mengakui dan memuji keberhasilan yang dicapai oleh anggota tim atau anak buah. Bentuk penghargaan juga tidak selalu harus mewah dan memerlukan banyak biaya. Hal sederhana, seperti pujian dan ucapan terima kasih di depan umum atau secara formal melalui email kantor. Terkadang sudah cukup untuk membuat anggota tim merasa senang dan dihargai sehingga akan lebih meningkatkan produktivitas dan komitmen. Hal ini juga akan berdampak untuk anggota tim lainnya yang akan terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik untuk organisasi. 5. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani tidak menegur di depan umum. Kita sering menyaksikan fenomena yang ditampilkan publik figur, tokoh, atau orang yang memiliki kekuasaan. Dengan penuh kegagahan mereka menunjukkan kemarahannya di depan publik, bahkan semakin bersemangat jika disorot kamera. Sebagian orang berpendapat bahwa kritik di depan umum perlu dilakukan, bahkan mendukung dan mengidolakan pemimpin yang berani memarahi pekerja atau bawahannya di tempat-tempat umum. Sikap pemimpin yang suka melakukan kritik berupa teguran atau menyebut kesalahan di depan umum sebenarnya menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki kepemimpinan yang baik, bijaksana, dan disegani. Tidak mampu menempatkan kedudukannya sebagai pengayom terhadap orang yang dipimpin. Jika seorang anak buah melakukan kesalahan, jangan mempermalukan mereka di depan anggota yang lain atau di depan umum. Sebaliknya, bicaralah dengannya secara pribadi dan rahasiakan. Hal ini akan menghindarkan anggota tersebut merasa terhina, yang dapat membuatnya tidak lagi bersemangat untuk bekerja. Kritik di depan umum akan menciptakan konflik sosial, menimbulkan rasa benci dan emosi. 6. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani berpikir secara strategis. Pemimpin yang baik,
Bijaksana dan disegani berpikir secara strategis artinya pemimpin tersebut mampu memvisualisasikan kemungkinan yang akan atau dapat terjadi di masa depan, sambil menyeimbangkannya dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Untuk dapat berpikir secara strategis, seorang pemimpin dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. 1. Mempelajari tren dan perubahan di industri atau organisasi. 2. Membuat rencana jangka panjang dan pendek. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. 4. Mengembangkan kemampuan analisis. 5. Mempertimbangkan risiko dan peluang. 7. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani bisa merasakan dirinya pada posisi anak buah. Jika seorang pemimpin ingin tahu bagaimana bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk organisasi, tempatkanlah diri Anda di posisi sebagai anggota tim atau anak buah. Coba rasakan apa yang Anda butuhkan dari pemimpin Anda. Bagaimana Anda ingin diperlakukan? Seperti apa tipe pemimpin ideal yang Anda inginkan? Dengan demikian, sebagai pemimpin Anda akan bisa menentukan permasalahan terjadi di dalam organisasi dan menentukan gaya kepemimpinan yang akan dipergunakan.